channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Edna Villa. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Kontrakan Angker Samping Makam. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Di kesempatan kali ini saya ingin menceritakan kisah tentang seorang karyawati yang pernah bekerja di salah satu pabrik di kota besar. Sebut saja namanya Mbak Erna. Hidup di perantauan yang jauh dari keluarga mengharuskan Mbak Erna tinggal di kontrakan. Dan selama dirinya tinggal di sebuah kontrakan yang terletak di perkampungan, dia mengalami kejadian yang membuat dirinya dan satu temannya keluar dari kontrakan tersebut. Walaupun biaya per bulanannya itu murah, tidak membuat keduanya bisa bertahan lebih lama. Awal ceritanya, pertama kali Mbak Erna mencari kontrakan, dia itu tidak tahu kalau kontrakan yang ditujunya ini letaknya dekat dengan pemakaman umum. Sebagai seorang perempuan, Mbak Erna serta temannya, sebut saja namanya Mbak Mira, mereka takut sekali dengan hal-hal yang gaib. Tapi kontrakan itu yang harganya cocok bagi keduanya dan letaknya dekat dengan pabrik tempat mereka bekerja. Mbak Erna dan Mbak Mira pun tidak peduli dengan rasa takutnya. Setelah hampir 3 bulan menempati kontrakan tersebut, akhirnya ketakutannya itu terbukti. Selama hampir 3 bulan itu pun Mbak Erna baru menyadari dan baru mengetahui kalau tepat di belakang kontrakannya itu adalah pemakaman umum. Karena sebelumnya itu mereka mengira pemakaman dengan kontrakan jaraknya lumayan jauh. Namun saat Mbak Erna hendak membuang sampah melewati gerbang belakang yang langsung mengarah ke kebun kosong. Setelah diamati, kebun kosong itu terdapat banyak batu nisan yang berjejeran. Mbak Erna yang melihat itu esok harinya menanyakan kepada pemilik kontrakan tentang lahan kosong yang ada di belakang kontrakan itu. Dan ternyata benar itu adalah pemakaman umum. Mbak Erna dan juga Mbak Mira yang akhirnya mengetahui kalau tepat di belakang kontrakannya adalah pemakaman umum. Mbak Erna sendiri sering mendengar tangisan anak kecil di tengah-tengah malam. Mbak Erna mengira kalau yang menangis itu adalah anak dari salah satu tetangga kontrakan ataupun anak dari orang kampung sekitar. Namun setelah ditelusuri dan menanyakan kepada tetangga sekitar, ternyata tidak ada yang memiliki anak yang usianya di bawah 5 tahun. Rata-rata itu remaja atau SMP. Lah terus yang selama ini menangis di setiap malam itu siapa? Rasa takut mulai muncul di dalam pikirannya Mbak Erna dan juga Mbak Mira. Kejadian berikutnya saat Mbak Erna pulang bekerja sekitar jam 11 malam. Di malam hari dengan berjalan kaki menyelusuri jalan yang sepi dari pabrik ke kontrakan yang jaraknya tidak terlalu jauh. Saat Mbak Erna ini hampir sampai di depan pintu kontrakan, sekelebat bayangan putih seperti melintas di pintu kontrakan. Mbak Erna yang melihat itu sontak saja ketakutan dan langsung menanyakan kepada orang-orang sekitar yang masih bergadang. Mohon maaf Pak, Om, Mas, tadi ada yang melihat bayangan putih yang melintas di depan pintu. Dan semua orang menjawab kalau ternyata tidak ada yang melihat.
Nah, waktu itu Mbak Mira yang sudah ada di dalam kontrakan karena mereka berbeda shift saat masuk ke pintu kontrakan karena saking takutnya. Sementara Mbak Mira yang sudah terlelap tidak mendengar ketukan dan gedoran pintu. Pintu kontrakan yang digedor-gedor sampai beberapa kali sampai pemilik kontrakan di sebelahnya itu terbangun karena terganggu dengan teriakan Mbak Erna. Ada apa sih, Mbak? Kok malam-malam begini berteriak-teriak? Ujar pemilik kontrakan. Mas, Mbak, maaf, saya ketakutan. Saya barusan melihat ada bayangan putih yang melintas di pintu kontrakan. Saya buru-buru ingin masuk, tapi ini teman saya dipanggil-panggil tidak bangun-bangun. Jawab Mbak Erna. Kamu jangan nakut-nakutin, Mbak, ujar pemilik kontrakan. Benar, Mas, saya tidak bohong. Makanya saya gedor-gedor pintu, jawab Mbak Erna. Saat Mbak Erna sedang menjelaskan kepada pemilik, kemudian Mbak Erna pun keluar. Ada apa sih? Maaf Mas, Mbak, saya masuk dulu ya. Maaf, sudah mengganggu waktu istirahatnya. Mbak Erna kemudian langsung menarik Mbak Mira untuk masuk ke dalam. Setelah di dalam kontrakannya, kebiasaan Mbak Erna yang bersih-bersih dulu sebelum tidur di kamar mandi dan letak kamar mandi yang ada di halaman depan kontrakan. Jadi kalau mereka mandi setiap hari ataupun ganti baju berada di kamar mandi yang letaknya ada di depan kontrakan tersebut dan mereka harus mengantri. Tapi Mbak Erna yang malam itu tidak berani keluar dari kamar. Dia langsung membarikan tubuhnya bersama dengan Mbak Mira. Tapi malam itu Mbak Erna yang masih terbayang dengan sosok bayangan putih yang melintas di depan pintu kontrakan tersebut. Mbak Erna masih memikirkan bayangan tersebut. Sebenarnya apa bayangan itu? Kenapa tidak ada satupun orang yang melihat? Padahal dengan nyata dan jelas saya melihat bayangan putih itu melintas di antara pintu 1 sampai ke pintu 4. Semua kamar itu seakan-akan dilintasi oleh bayangan putih itu, karena memang letak kontrakannya itu berjejeran. Keesokan harinya Mbak Mira yang shift pagi, sementara Mbak Erna ditinggal sendirian karena dia shift malam. Dan saat ditinggal sendirian itu, Mbak Erna mulai merasakan hal yang benar-benar di luar nalar. Suasana kontrakan yang biasanya itu ramai dengan orang-orang yang ada di sekitar kontrakan, tapi kali ini suasananya sangat sepi, tidak seperti biasanya. Saat keluar dari kontrakan, melihat ke kanan dan ke kiri yang memang pintu kontrakan yang lainnya itu semua tertutup. Mbak Erna mengira kalau mereka semua berangkat bekerja. Namun saat di dalam kontrakan, Mbak Erna seperti mencium bau umbi-umbian yang dibakar. Pagi-pagi begini, siapa ya yang membakar umbi-umbian? Mbak Erna pun keluar dari kontrakan lagi, melihat ke kanan dan ke kiri sampai ke rumah pemilik kontrakan pun tidak ada yang membakar umbi-umbian. Saat bertanya kepada pemilik kontrakan, katanya dia tidak mencium apa-apa dan tidak ada satupun yang membakar umbi-umbian. Dari bayangan putih sampai bau umbi-umbian yang hanya dirasakan oleh Mbak Erna. Mbak Erna mulai merasakan takut dan khawatir akan terjadi sesuatu kepada dirinya. Sampai siang hari saat Mbak Erna tidur memimpikan seolah-olah dirinya itu ada di pemakaman. Karena dalam mimpinya dia berjalan ke arah pemakaman dan melihat banyak orang yang sudah meninggal. Dan mereka semua berdiri menatap dirinya, yang membuatnya terbangun dari tidurnya sembari mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim, mimpi apa aku ini? Dia sadar kalau itu hanya mimpi, tapi kenapa mimpinya berada di area pemakaman? Dan orangnya pun bangkit semua seraya menatap Mbak Erna. Sore harinya saat Mbak Mira pulang, Mbak Erna bercerita kepada Mbak Mira tentang apa yang dialaminya.
Mbak Mira yang mendengar cerita itu ketika malam harinya pun merasakan hal yang sama. Di jam 9 malam, suasana kontrakan yang sudah sepi. Mbak Mira yang tidak bisa tidur malam itu. Mbak Mira yang menunggu Mbak Erna pulang sampai hampir jam setengah 11 malam. Rasanya lama sekali. Dalam pikirannya Mbak Mira yang sedang menunggu kepulangannya Mbak Erna. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Mbak Erna? Kenapa akhir-akhir ini dia merasakan sesuatu yang menurutnya janggal? Berbeda sekali dengan minggu-minggu yang sebelumnya. Mbak Mira yang merasakan suasana malam itu benar-benar sangat sunyi dan sepi. Tidak ada siapa-siapa di depan kontrakannya. Tidak seperti malam-malam sebelumnya, karena di area kontrakan yang dekat dengan perkampungan, biasanya kendaraan yang melintas itu banyak dan pasti terdengar. Tapi entah kenapa malam itu sungguh sangat berbeda. Sampai Mbak Mira merasakan ketakutan, apalagi mengingat tentang mimpi yang dialami Mbak Erna tadi sampai dia tidak berani tidur sendirian. Sampai singkat ceritanya, Mbak Erna yang pulang dari pabrik itu sempat kaget karena Mbak Mira yang biasanya sudah tidur pulas tapi kali ini belum tidur. "Tumben, biasanya kamu sudah tidur duluan." "Saya tidak bisa tidur. Entah pikiran saya itu kemana-mana. Saya pun merasa takut karena tidak biasanya lingkungan kontrakan ini sepi sekali. Dari jam setengah 9 sampai kamu pulang, sepi sekali. Dan membuat saya itu khawatir dan takut kalau ada apa-apa di lingkungan ini." Nah, keesokan harinya itu ternyata ada orang yang meninggal, dan meninggalnya itu dimakamkan di dekat kontrakan Mbak Erna dengan Mbak Mira. Hari berikutnya setelah orang itu dimakamkan, pikirannya Mbak Erna sama Mbak Mira ini benar-benar tidak tenang. Takut kalau orang yang baru meninggal itu akan gentayangan. Di malam hari, Mbak Erna yang sedang tertidur, di dalam mimpinya itu Mbak Erna bertemu dengan sosok perempuan yang wajahnya sangat mengerikan. Wajahnya yang berlumuran darah yang menatapnya dengan tajam. Dengan kondisi wajah yang sudah tidak terlihat karena memang wajahnya berlumuran darah, yang membuat Mbak Erna langsung terbangun. "Mir, bangun Mir." Mbak Mira yang dibangunkan Mbak Erna, tapi karena tidurnya yang pulas, ucapan Mbak Erna pun tidak dihiraukannya. Sementara Mbak Erna yang masih ketakutan mau tidur lagi, tapi dia masih terbayang dengan mimpi yang baru saja dialaminya. Sampai singkat ceritanya, Mbak Erna mendengar suara azan subuh. Setelah Mbak Erna ini menunaikan sholat, Mbak Erna baru bisa tertidur sampai dia kesiangan gara-gara semalam mimpi buruk. Mbak Erna yang sudah dibangunkan, akhirnya Mbak Mira meninggalkan Mbak Erna, dan dikiranya juga Mbak Erna shift siang ataupun malam. Sampai Mbak Mira datang ke pabrik, tidak berselang lama Mbak Erna pun datang. "Loh, kamu kok shift pagi? Saya kira kamu shift siang. Kalau enggak ya malam," tanya Mbak Mira. "Ya kan jadwalnya sudah diganti," jawab Mbak Erna. "Oh alah, maaf ya kalau kamu tak tinggal," jawab Mbak Mira. Di malam berikutnya, Mbak Mira yang memimpikan sosok arwah gentayangan itu, tapi wujudnya sudah menjadi pocong. Gantian malam itu Mbak Mira yang tidak bisa tidur sampai akhirnya Mbak Erna terbangun. Keduanya yang sama-sama ketakutan karena mimpi itu sering muncul. Padahal di awalan bulan tinggal kontrakan bersama, keduanya ini tidak mengalami hal-hal yang aneh. Hanya mendengar suara tangisan anak kecil. Tapi setelah mendengar tentang tetangganya yang meninggal karena kecelakaan dan kenapa sosok itu menghantui mereka berdua, dari kejadian-kejadian yang sering menghantuinya yang membuat mereka itu sampai meninggalkan kontrakan. Kejadiannya ini saat mereka pulang dari tempat kerja, Mbak Erna serta Mbak Mira benar-benar melihat secara nyata
Bayangan putih yang pernah dilihat Mbak Erna beberapa minggu yang lalu itu benar-benar melintasi mereka berdua. Dan sosok itu masuk ke kontrakan yang mereka tempati. Mereka yang melihat secara langsung sosok itu masuk ke dalam, sontak saja langsung berteriak. Ternyata teriakan keduanya membuat beberapa orang yang masih berjaga di area kontrakan itu terkejut. Pemilik kos yang mencoba melihat apa yang ada di dalam kontrakan tersebut. Setelah melihat kontrakan itu tidak ada apa-apa, keduanya ditinggalkan oleh beberapa orang yang berjaga di area itu. Malam harinya saat hendak istirahat, bayangan itu benar-benar muncul di antara kamar mandi tempat Mbak Erna mencuci tangan dan mencuci kaki. Bayangan itu yang jelas ada di belakangnya. Dan ketika menoleh, itu benar-benar sosok itu lewat. Mereka lari terbirit-birit masuk ke dalam kamar. Nafas yang tersengal-sengal dengan keringat dingin bercucuran. Satu selimut digunakan untuk berdua karena saking takutnya dan karena rasa takut itu tanpa mereka sadari. Mereka pun akhirnya terlelap tidur. Namun di dalam tidurnya Mbak Erna terbangun secara mendadak karena dia memimpikan sosok wajah yang benar-benar tidak terlihat lagi dengan tatapan yang tajam. Dan saat terbangun, yang dilihat itu bukanlah sosok seperti di dalam mimpinya, tapi sosok pocong yang nyata ada di hadapannya Mbak Erna. Spontan Mbak Erna langsung berteriak sembari menepuk badannya Mbak Mira sampai terbangun. "Mir, bangun Mir, bangun, ada pocong Mir, ada pocong," ujar Mbak Erna. "Mana? Tidak ada pocong. Kamu jangan ngada-ngada deh. Sudahlah, tidur lagi saja. Tidak usah mengarang cerita kamu." Mbak Erna yang dimarahi Mbak Mira karena dikiranya yang dilihat tadi hanya bayangan atau halusinasi Mbak Erna saja. Tapi keesokan harinya saat Mbak Erna dan Mbak Mira ini berangkat ke pabrik, Mbak Erna dan Mbak Mira sudah sepakat untuk tidak lagi mengontrak di situ. Dan sepulang bekerja mereka mencari kontrakan lagi yang tidak jauh dari pabriknya. Dan akhirnya mereka menemukan satu kontrakan yang cukup bagus dan layak dihuni. Sampai singkat ceritanya, keduanya ini langsung mengemas barang-barangnya. Namun malam harinya, di malam terakhir saat mereka tinggal di kontrakan tersebut, ada kejadian yang membuat keduanya ini merasa dia berada di berbeda alam yang tidak pernah mereka jumpai. Karena suasana di dalam kamar itu seperti bau kemenyan, bau bunga melati yang menyerbak yang membuat keduanya tidak bisa tidur sampai pagi hari. Di malam terakhir itu, kejadian yang benar-benar di luar nalar terjadi. Bukan hanya itu saja, sosok pocong yang ada di mimpinya pun seakan-akan melintas dan nongol di antara jendela kamar. Pocong itu seperti mengintip Mbak Erna dan juga Mbak Mira, yang membuat keduanya bergadang dengan rasa khawatir dan rasa ketakutannya. Keesokan harinya mereka yang memang sudah rencana untuk pindah dan sudah mendapatkan kontrakan yang baru, keduanya berpamitan dengan pemilik kontrakan sekaligus menceritakan kenapa dia berpindah. Karena di dalam kontrakan itu mereka sudah benar-benar tidak sanggup untuk melihat hal-hal yang gaib. Karena beberapa minggu terakhir itu mereka seperti diteror oleh hantu. Dari tangisan bayi, bau yang aneh, sosok pocong dan mimpi tentang arwah yang gentayangan yang membuat mereka berdua semakin ketakutan. Setelah mendengar cerita dari Mbak Erna, pemilik kontrakan ini memaklumi keduanya. Wajar kalau mereka ketakutan karena mereka perempuan. Dan selesai. Itulah pengalaman dari Mbak Erna dan juga Mbak Mira. Semoga kisah dari Mbak Erna dan Mbak Mira menjadikan wawasan untuk kita semua. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya.
Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.